Lalu kita ke supervisor. Tahapan yang harus dilakukan supervisor. Yang pertama itu login menggunakan username dan password yang telah diberikan oleh manajer pengelola atau data gitu ya. Jadi sama aja, jadi pastikan supervisor tersebut telah diberikan username dan passwordnya untuk mengakses portal ini. Lalu pastikan SPV itu memantau pendatanya melalui portal. Jadi SPV itu harus mengetahui siapa saja pendatanya dan wilayah kerjanya itu ada di mana saja. Yang terakhir adalah monitoring, tugas utama SPV itu. SPV itu dapat memantau pelaksanaan pendataan di lapangan melalui fitur monitoring yang ada di portal, terutama dengan metode smartphone. Jadi semisal sekarang itu eh, mereka itu mengisi kan kalau formulir berarti ada gap waktunya gitu ya Pak ya. Kalau semisal teman-teman itu pakai formulir berarti ada gap waktunya. Jadi formulir itu dikumpulkan dulu ya kan, dikumpulkan dulu lalu dicek lagi sama SPV-nya kayak gitu. Kan kalau yang smartphone mungkin ya kelebihannya eh, SPV itu bisa melihat langsung, oh ini pendata A ini progresnya udah sampai berapa ya dia mendata gitu ya. Di RT ini udah selesai apa belum, seperti itu. Kita lanjut. Username dan password dapat diperoleh dari admin provinsi atau admin kabupaten atau kota atau manajer pengelola atau data. Jadi admin provinsi atau admin kabupaten akan memberikan username dan password bagi SPV melalui manajer pengelola atau data di tingkat kecamatan. Syarat dan ketentuan mendapatkan username dan password sesuai dengan yang ada di dalam panduan SPV. Nah, jadi syarat dan ketentuan mendapatkan username dan password itu sudah ada di panduan supervisornya ya. Lalu SPV setelah mendapatkan username dan password wajib, lagi-lagi itu wajib melengkapi profilnya sesuai dengan biodata pribadinya. Lalu pemantauan user pendata. Jadi hal yang lain selain konsen kita itu tentang user dan login, jadi tugasnya supervisor itu adalah melakukan pemantauan user pendata. User pendata pastikan telah didaftarkan oleh manajer pengelola atau manajer data. Data pribadi seperti KTP dan nomor HP aktif menjadi syarat wajib dalam registrasi pendata. Nah, jadi kita lihat lagi ya, kita ulang lagi ya, data pribadi seperti KTP dan nomor HP aktif itu menjadi syarat wajib dalam registrasi pendata. Langkah-langkah gimana ya? Langkah-langkah monitor pendata ya. Nah, jadi kita melihat si SPV ini dia punya pendata siapa saja sih gitu ya. Gimana caranya gitu. Jadi klik menu pengaturan, lalu pilih user, lalu pilih role user yang ingin ditampilkan, selanjutnya pilih wilayah user yang ingin ditampilkan. Jadi selain tentukan role usernya atau user itu berperan sebagai apa dan tentukan wilayahnya, nanti klik tombol tampilkan akan muncul data pendata yang ada di wilayah supervisor tersebut. Mungkin kita sambil lihat contohnya ya Bapak Ibu. Lihat daftar user SPV atau pendata. Nah, kita lihat ya di sini. Di pengaturan, klik user, lalu kita lihat di situ ada role, maksudnya itu ini lebih ke peran ya. Kita mencari user yang berperan sebagai apa. Gitu. Misal kita mencari yang berperan sebagai supervisor gitu ya. Nah itu bisa. Nah begitu juga nanti pendata kita tinggal pilih pendata seperti itu.
kita bisa mencari, memantau siapa saja supervisor atau pendata di satu wilayah tersebut. Tata caranya hampir sama kita lihat. Nah, ini adalah contoh kita menggunakan memilih pendata ya. Kita coba tampilkan. Nah, itu akan muncul data-data pendata di wilayah ceritanya kalau cerita yang login itu SPV, nanti akan SPV, semisal manajer nanti akan sesuai. Yang masuk itu adalah manajer. Kita lanjut. Mungkin mengenai role SPV tadi, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Sebelum kita lanjut ke monitoring. Silakan Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan sepertinya ya? Sepertinya belum ada, Mas Fajar. Kita lanjut dulu ya, biar materinya selesai gitu ya. Ya, silakan Mas Fajar. Nah, di sini kita lihat kita akan membahas tentang monitoring ya. Ini monitoring mungkin agak sedikit mendalam. Mungkin nanti kita di setiap sesi boleh langsung tanya gitu ya, apa seperti apa mungkin bisa diinfokan saja. Nah, di monitoring ini kita akan membahas tentang monitoring status pendataan, monitoring target, ya kan, monitoring anomali dan monitoring rekapitulasi. Pertama yang kita bahas adalah monitoring status. Jadi monitoring status pendataan ini bermanfaat untuk memantau berapa jumlah keluarga yang statusnya itu valid, not valid, atau anomali berdasarkan hasil pendataan di lapangan. Monitoring status pendataan ini dibagi dua ya. Jadi kita monitoring secara agregatnya, atau kita sering bilang kita monitoring status dari lihat rekapnya itu seperti apa. Lalu yang kedua itu adalah kita monitoring status data secara detailnya itu seperti apa. Gitu. Jadi kalau agregat itu jadinya tuh di dalam satu wilayah, ada berapa sih keluarga yang ada, yang terdata, yang valid, yang tidak valid, hingga anomali. Lalu kalau semisal kita ngomongin detail, kita bicara tentang detail, jadi monitoring status pendataannya itu by name, by address, gitu ya. Dengan status valid, tidak valid, hingga anomali. Jadi kelihatan di situ di wilayah A gitu ya, atau di mana di wilayah A yang valid siapa aja, yang tidak valid siapa aja, yang anomali juga siapa saja, itu kita bisa melihat di monitoring status pendataan. Nah, kita lihat seperti apa sih monitoring status pendataan itu. Status pendataan dapat diakses di menu monitoring status pendataan, lalu pilih rekap. Tentukan wilayah mana yang ingin dipantau. Semisal ingin memantau data di Kelurahan Air Buaya, maka akan muncul data keluarga yang ada, terdata, valid, beserta presentasinya. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu ya, di sini manajer buruh itu mau melihat status pendataan di Kelurahan Air Buaya gitu. Nah, kita lihat di Kelurahan RW Buaya itu ternyata hasil pendataannya maksudnya hasil pendataan selama pelaksanaannya sampai saat itu ternyata keluarga yang ada itu ada 3, yang terdatanya itu hanya 1 gitu, dan statusnya yang valid itu ada 1, yang tidak validnya itu 0, dan anomalinya itu 0. Berarti dalam hal ini itu
si tidak ada data yang tidak valid atau anomali di dalam pelaksanaan pendataan di Kelurahan Air Buaya. Kurang lebih seperti itu analoginya. Terus pendataan, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan monitoring ini, monitoring status pendataan secara agregat, Bapak Ibu, silahkan ditanyakan. Sepertinya tidak ada ya, Bapak Ibu ya. Apa di chat ya, di kolom chat ya? Langsung ya. Izin Mas Fajar, Alif Sultra. Ya, Iya Mas, terkait untuk yang monitoring status pendataannya. Kalau untuk yang menggunakan metode manual formulir, dia apakah termonitor pada saat setelah diinput datanya di balai penyuluhan, atau ada rekap monitoring manual yang diinput di aplikasi? Nanti itu sebenarnya bisa terlihat nanti di monitoring target ya Mas ya. Di monitoring target, nanti itu ada pembagian dia itu manual atau formulir. Nanti kita bisa mecah itu gitu ya. Nanti kita bahas juga sih di ini. Nah, tapi sebelum itu diinput melalui aplikasi gitu ya Pak ya, Mas ya, itu sepertinya sulit kita untuk memantaunya progresnya seperti apa, kecuali memang rekapan sudah dikirim gitu ya, maksudnya kita tahu secara informasinya, tapi memang untuk melihat data yang paper atau smartphone-nya itu tetap harus kita input di aplikasi. Nah, nanti aplikasi akan mengidentifikasi sesuai dengan role user-nya gitu ya. Jadi nanti sesuai dengan wilayah desanya. Jadi semisal desa kelurahannya itu adalah satu desanya itu dia smartphone semua gitu ya. Smartphone ya dia akan keidentifikasi mengentry secara smartphone. Kurang lebih seperti itu Mas. Berarti kalau misalnya manajer di kecamatannya ingin tahu, misalnya untuk yang menggunakan metode manual Mas Fajar ya, Ya, apakah dia sudah berapa yang didata atau tidak, itu gimana ya? Selain di menu portal, kalau untuk melihat itu sudah berapa yang didata, sementara data yang manual itu belum diinput di aplikasinya. berarti itu mungkin komunikasi dengan SPV-nya mungkin ya Pak. Komunikasi langsung aja ya, nggak bisa dimonitor lewat ya, untuk Ya, yang formulir manual. Nggak ada bahan inputnya kan ya. Lain hal semisal formulir yang datang itu gitu ya Pak. Iya. Alif ya, formulirnya itu udah datang lalu udah di entry gitu ya, udah di entry. Nah itu teridentifikasi dia itu wilayahnya smartphone atau manual, itu teridentifikasi. Jadi kan nanti kan siapa usernya, kan pertama kan kita kan ngedefine SPV-nya itu menggunakan metode smartphone atau bukan gitu ya. Itu Iya, pertama, betul Mas. ya kan. Nah ceritanya SPV-nya itu menggunakan smartphone. Nah dia itu manual, case-nya manual ya, enaknya itu manual gitu. Dia manual menggunakan paper gitu ya. Nah otomatis kan nanti ada yang harus mengeksekusi formulir yang berada di desa kelurahan tersebut ya kan, seperti itu ya. Nah karena sudah di-assign itu paper, nanti hasil isiannya itu memang sudah ke-define kalau isiannya itu adalah paper gitu Mas. Dengan catatan ya pas udah dimasukin aplikasi ya, dia akan ke-define atau ketahuan kalau dia itu paper. Ketahuan. Dengan catatan SPV-nya itu memang sudah didaftarkan, SPV-nya sudah didaftarkan dengan metode pendataannya itu dia itu manual. Sebagai catatan juga ya Bapak Ibu, hasil generate-nya itu, user SPV-nya itu
defaultnya itu masih manual ya, Bapak Ibu ya. Jadi maka itu sebagai bahan trigger kita agar biodata SPV itu harus diupdate gitu, harus diisi. Dan metode pendataannya itu harus dirubah jika dia itu menggunakan smartphone. Kurang lebih seperti itu. Tadi ada yang mau bertanya sepertinya ya. Boleh silakan. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Boleh langsung saja ya Bapak Ibu. Izin Mas Fajar mungkin agak loncat sedikit ke belakang ya masalah target apa-apa, KK. silakan. Kami kan sudah mengirim ke Ditlapdik untuk yang pemetaan wilayah. Ya. Nah itu kan ada beberapa kecamatan dan desa yang mekar. Apakah nanti data yang kami kirimkan untuk masuk menjadi master wilayah di aplikasi, apakah nanti akan divalidasi dengan data kode dan nama desa yang di Kemendagri atau gimana? Kalau divalidasi sepertinya iya Mas. Maka itu saya pastikan jika memang ada pemekaran di masa perapihan wilayah ini, pastikan kalau kode-kodenya itu benar-benar sudah memang pemberian dari Kemendagri gitu ya. Walaupun di per Mendagrinya itu mungkin belum muncul gitu ya. Kayak gitu sih Mas, saran saya gitu ya. Ya izin Mas, kalau untuk perlakuan berarti yang nanti yang tidak ada di Kemendagri gimana? Apakah tidak masuk di master wilayah atau nanti di admin provinsi atau kabupaten yang input manual atau gimana? Kalau dia sudah punya kode tapi tidak ada di aturan yang Kemendagri itu Mas? Kalau aturannya kita kan kesepakatannya kan harus ada kode Kemendagrinya ya, Mas Alif ya. Setahu saya Mas, betul Mas. Cuman ini ada soalnya beberapa kecamatan yang sudah mekar 2017 tapi memang belum ada, sudah lama mekar tapi belum ada kode Kemendagrinya. Jadi itu kami karena ya terkait juga sebenarnya dengan pendanaan di kami karena kan ada untuk honor manajer seperti itu kan berubah juga. Jadi kalau kami memang memang tidak bisa harus mengikuti Kemendagri terkait jumlah yang telah ditetapkan itu baik dari jumlah kecamatan dan desanya, berarti ya kami harus bahasa kami ke kabupaten yang walaupun sudah lama mekar itu tidak bisa difasilitasi untuk masuk di master wilayah dan juga masalah pembiayaannya tidak bisa difasilitasi gitu Mas. Oke, ya intinya sih kan gini ya Mas ya, kode wilayah ini memang dilema gitu ya, karena itu jadi Kemendagri sendiri masih belum belum termutakhirkan, tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan juga gitu ya. Saya tuh lebih khawatir tuh seperti ini sih Mas Alif ya. Kalau dengan Kemendagri itu kan suka dilakukan yang namanya pemadanan gitu ya, Mas Alif ya. Iya Mas. Nah, jadi gimana ya, kita yang bikin ininya sih ya kita udah berusaha, udah panjang gitu ya, udah panjang, terus ternyata harusnya harusnya di tempat Mas Alif itu berhasil 1.000 kakak atau individu nanti tuh yang berhasil dipadankan dengan Dukcapil gitu ya. Tapi dengan case seperti ini gitu ya, ada yang kesisih, jadi hasil masuk 1.000 jadinya ada 800 nanti yang dipadankan dengan Kemendagri, karena Kemendagri itu memapping semua kode-kode yang ada di memapping kode-kode wilayah yang ada di setiap individu gitu Mas Alif. Jadi pengertiannya sih lebih ke lebih ke jangka panjang ke situnya sih gitu, itu yang dipikirkan. Tapi semisal memang Pak Mas Alif dan teman-teman di provinsi memang ada kebutuhan lain, selama dia tidak overlap dengan kode Kemendagri yang lain, mungkin itu bisa jadi pertimbangan juga mungkin ya Mas Alif ya. Intinya gitu sih.
kita ingin ada kecamatan A gitu ya, tapi ketika nanti di mapping dengan Kemendagri itu jadi meleset kan sayang juga gitu ya. Kayak gitu. Gitu sih Mas Alif, lebih dipertimbangkan hal-hal seperti itunya sih kalau 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 saya saran ya, Mas Arif ya. Ya, Mas makasih Mas. Alif ya. Ya Mas. Intinya kalau di kita sih ya selama nggak ada overlap, ya mungkin ya kita capture karena kita juga kan percaya juga ya dengan teman-teman di provinsi dan di bawah juga gitu ya, kalau ini memang ini adalah data yang sesuai dan yang sebenar-benarnya yang dikirim dari lapangan gitu kan. Selama intinya nggak ada overlap, kode-kodenya sih impact-nya itu lebih ke sana ketika di mapping dengan Kemendagri terjadi ternyata tidak ditemukan kode tersebut karena memang tidak ada di Kemendagri-nya. Kurang lebih seperti itu Pak, jadinya ada cerita dari 1000 ada 200 yang tidak ada di dalam kode Kemendagri itu, jadi 200 itu nggak masuk dalam pada name mereka gitu ya. Impact-nya lebih ke situ Pak Alif, pertimbangannya gitu ya, itu jadi pertimbangan aja gitu ya. Siap, makasih Mas Fajar. Ya sama-sama. Satu lagi Mas Fajar terkait yang tadi yang untuk target kakak yang dibuat oleh manajer data di kecamatan. Nah, tadi kalau saya dengar untuk yang itu misalnya pada saat mendata nanti masih dimungkinkan untuk merubah target yang ada di target kakak yang ada di misalnya kecamatan. Nah, kami kalau yang disampaikan tadi pemateri sebelumnya bahwa untuk jika ada perubahan untuk target kakak kecamatan itu harus lewat admin provinsi dulu karena memang semuanya kan kami di provinsi harus tahu Mas, karena misalnya kalau ada perubahan oleh manajer data terkait target kakak sementara pendanaannya itu di provinsi tidak melebihi kami, nanti kami juga takutnya ya kewalahan nanti dianggap dan provinsi punya dana untuk bisa mengcover semua kakak tersebut. Makasih. Ya kaitannya pasti terutama pembiayaan ya Pak Alif ya. Nah, Iya betul juga, Mas Fajar. itu juga yang pasti yang jadi pertimbangan kayaknya kemungkinan besar kayaknya emang ditetapkan jadinya ya diputus gitu ya, gitu ya. Targetnya nggak geser-geser karena emang ya kalau semisal operasional sudah jalan terus berubah terus nggak ada pembiayaan itu juga kacau, lebih kacau lagi kan ya. Kurang lebih seperti itu. Kayaknya sih kemungkinan besar diputus ya kayaknya. Itu juga mungkin harus emang perubahan target KK dari kesepakatan itu memang harus melalui admin provinsi sih, gitu. Kesalahan atas saya itu jika tidak sesuai dengan kesepakatan. Oke, kita ada pertanyaan lagi? Apa kita lanjut? Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan apa? Monitoring status pendataan secara rekap ini? Kita lanjut barangkali ya. Status pendataan dapat diakses di menu monitoring status pendataan. Lalu pilih selanjutnya kita masuk ke menu monitoring status yang detail. Nah, dalam menu monitoring status pendataan detail itu kita dapat memilih data berdasarkan status pendataan maupun berdasarkan wilayah. Jika dipilih status pendataan, maka pilih status pendataan apakah valid, non-valid, atau anomali, atau semua status pendataan. Jika ingin melihat berdasarkan wilayah dan pendata, maka pilih berdasarkan wilayah ataupun pendata. Jika pilih berdasarkan pendata, maka akan keluar seluruh daftar pendata yang ada di wilayah tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke menu status jika ingin berdasarkan wilayah ataupun pendata. Jika pilih berdasarkan pendata, maka akan keluar seluruh daftar pendata yang ada di wilayah tersebut. Nah, ini
apa ya? Mungkin nih hal yang catatan juga ya buat teman-teman atau rekan-rekan semua. Jadi di monitoring status pendataan by detail ini kita bisa nge-breakdown itu selain berdasarkan wilayah, kita juga bisa tahu pendata tersebut sudah mendata siapa saja, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam hal ini berarti si manajer ingin mengetahui status pendataannya secara detail berdasarkan pendatanya, yaitu pendata guru 1. Seperti itu. Jika kita pilih pendata guru 1, maka kita akan lihat hasil data yang sudah diinput di wilayah guru 1 berdasarkan pendata tersebut. Kita juga bisa dapat lihat detailnya melalui menu detail, kemudian akan keluar sebuah pop-up di mana data tersebut sudah diklasifikasikan berdasarkan demografi, berdasarkan formulir KB, formulir pendataan, dan formulir pendataan lanjutan bagian 2. Nah, di monitoring status pendataan secara detail, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Barangkali kaitannya dengan semisal kan suka ada isu ya, semisal pendata itu mengajukan klaim gitu ya. Nah, pendata itu mengajukan klaim, saya udah mendata 10 orang loh, gitu kan, 10 orang loh. Ternyata kita ingin tahu dong, apakah benar si pendata itu telah mendata 10 orang. Nah, Bapak Ibu bisa memonitor hal tersebut di di monitoring status pendataan. Kurang lebih seperti itu. Dan Bapak Ibu juga bisa mencetak tabel-tabel yang dihasilkan oleh monitoring status pendataan ini. Nah, kita lihat di sini tuh ada hijau. Nah, jika hijau ini nanti valid, jika not valid nanti kalau nggak salah warna merah, dan juga ada tulisannya juga dia not valid, beserta nanti itu ada alasannya. Jadi nanti ada alasannya di sini. Alasannya apa? Dia not valid, apakah dia tidak menjawab pertanyaan, atau juga bisa juga terjadi anomali. Biasanya anomali itu terjadi itu karena misal di anggota keluarganya yang usianya 17 tahun ke atas tapi masih belum memiliki KTP, dan itu dianggap sebagai anomali oleh sistem. Kurang lebih seperti itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Boleh jika ada yang ingin bertanya. Mas Fajar. Baik. Dari Papua, Dion. Silakan Pak. Mas Fajar, bisa nggak terkait dengan data anomali? Ya. Jadi tadi Mas Fajar ngomong data anomali itu bisa misalnya umpamanya 17 tahun nih, umurnya sudah 17 tahun, terus belum memiliki nomor KTP. Ya. Nomor KTP. Kalau kita di Papua, kasusnya itu hampir sebagian besar, kalau dari data rekaman Dukcapil kemarin itu, di Papua itu baru persentase untuk Dukcapil itu baru 60%. Ya. Mas Fajar. Ya. Apakah kita memaksakan data anomali itu sampai di tahapan itu? Makasih. Oke, mungkin saya coba jelaskan terkait dengan sedikit tentang anomali ini gitu ya. Anomali mungkin memang terkesan itu negatif gitu ya, Pak ya. Sebenarnya tapi dia tidak, karena sebenarnya itu anomali itu sebenarnya data yang valid dan sesuai dengan, jadi sebenarnya dia itu adalah data yang valid gitu ya, tapi
kayak apa ya? Kayak ya memang unsurnya itu nggak terpenuhi aja gitu. Ya dia benar nih keluarganya A gitu ya. Anggota keluarganya ada yang 16 tahun memang belum 17 tahun tapi memang belum punya KTP, memang seperti itu adanya gitu ya. Itu memang kita tandakan itu sebagai anomali dan dia tetap dihitung dibayarkan juga kalau terkait dengan si pendata ya, tetap dihitung. Jadi sebenarnya klasifikasinya antara valid dan anomali itu sama sebenarnya. Hanya saja anomali itu membutuhkan konfirmasi apakah betul keluarga atau anggota yang ada di dalamnya itu kondisinya itu seperti itu gitu. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan data anomali itu gitu. Itu hanya penandaan dari kita bahwa ada satu hal yang masih yang masih belum berjalan baik gitu ya di wilayah tersebut. Semisal harusnya dia udah punya KTP gitu ya. Nah kan itu kita juga bisa menyaring nih, hanya berdasarkan cukup dengan yang anomali dan dia Bapak belum punya KTP, kita itu bisa juga menjadi feedback juga kan ya. Feedback juga ke Kemendagri juga kalau kaitannya ini loh hasil pendataan kita juga ternyata masih banyak warga-warga yang masih belum memiliki KTP, kurang lebih seperti itu sih. Jadi tidak usah khawatir, anomali itu bukan hal yang salah gitu Bapak ya. Jadi itu hanya penandaan aja di kita apakah data itu memang sesuai nggak dengan kondisi keadaan di lapangan. Jadi ibaratkan gini, kan harusnya juga terjalin komunikasi antara manajer dan SPV-nya gitu ya. Jadi semisal juga ini juga jadi bahan perhatian bagi seorang manajer gitu ya, melihat kok data anomali di tempat saya ada banyak ya gitu kan. Alasannya apa nih yang paling banyak? Oh ternyata paling banyak adalah semisal tentang NIK gitu ya. Tentang NIK. Oh manajer itu harus memastikan ke supervisor apakah benar nih di wilayah ini penduduknya itu kebanyakan masih belum memiliki KTP. Gitu. Ternyata SPV menjelaskan iya itu betul gitu ya. Nah setelah komunikasi itu terjalin, SPV itu harus menginfokan ke pendatanya agar mengkonfirmasi anomali tersebut memang sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Gitu Bapak ya, kondisinya terkait dengan anomali seperti itu. Jadi tidak ada yang salah sih dengan anomali ini. Gitu. Siap Mas Fajar. Ya. Terima kasih Mas Fajar. Baik, kita lanjut kalau begitu ya barangkali ya. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Lanjut ya, kita lanjut ya. Oke, sekarang yang tidak kalah penting mungkin tadi juga ada juga yang menanyakan hal ini ya. Monitoring target gitu ya. Monitoring target ini bermanfaat untuk memantau keluarga yang ada di data dibandingkan dengan targetnya. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Monitoring target juga dapat digunakan untuk memantau pelaksanaan pendataan yang menggunakan CAPI, PAPI, atau keduanya. Monitoring target dapat melihat jumlah RT yang didata atau belum. Jadi monitoring target ini bisa memantau siapa saja, berapa desa atau kelurahan yang PAPI ataupun keduanya. Dan ada catatan penting ya. Ini ada catatan penting.
isian yang ada di dalam monitoring target sangat bergantung dengan kiriman rekap RT yang ada di aplikasi input atau PWA. Sehingga pastikan selalu agar pendata mengirimkan rekap RT-nya itu melalui aplikasi inputnya atau PWA. Jadi case-nya kemarin itu banyak sekali kita uji coba itu ternyata banyak yang melewatkan untuk menginput rekap RT di aplikasi input gitu ya. Jadi pastikan rekap RT itu diinput gitu ya, jangan sampai tertinggal karena kalau dia tertinggal nanti kita tidak bisa memonitoring targetnya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita coba perlihatkan strukturnya seperti apa sih gitu ya, monitoring target teknisnya. Nah, pertama itu tentukan periode pendataannya, lalu pilih metode pendataannya itu mau semua, mau CAPI saja atau PAPI aja. Itu bisa kita pilih. Nah, lalu dilanjutkan dengan kita memilih wilayahnya gitu ya. Jadi semisal kalau saya ingin, kalau kita ingin memilih dengan metode pendataan itu CAPI gitu ya, maka kita pilih metode pendataan CAPI. Jika kita ingin PAPI, kita pilih PAPI. Nanti dia akan muncul. Nah, tadi kan kita isi atasnya ini ya, nanti akan muncul datanya itu seperti ini tabelnya. Semisal kayak tadi kita pilih semua, maka nanti akan muncul datanya semua. Nah, jika saya milih CAPI, nanti akan muncul desa kelurahannya yang CAPI saja, kurang lebih seperti itu. Kalau PAPI berarti nanti yang keluar adalah desa kelurahan yang PAPI aja. Gitu. Kalau semua akan muncul semuanya, kurang lebih seperti itu. Nah, pentingnya rekap RT yang ada di aplikasi input itu adalah untuk memantau jumlah RT yang ada dan terdata. Di sini kita lihat, ketika rekap RT itu tidak dikirim dari aplikasi input, maka jumlah yang ada ini akan selalu tetap kosong. Jadinya tuh tidak terisi sempurna monitoring target ini. Jadi monitoring target ini itu amat sangat tergantung dengan rekap RT yang dikirimkan melalui aplikasi input gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Barangkali ada yang ingin, kita demo dulu ya barangkali ya. Monitoring target. Kita dapat melihat target berdasarkan data yang ada di dalam aplikasi pendataan keluarga. Filter Mas Fajar, punten suaranya tidak ada, Mas. Ya, gimana Mbak Weni?
Suaranya tadi tidak keluar. Tidak keluar ya? Iya. Oke, sorry. Sorry banget. Data yang ada di dalam aplikasi pendataan keluarga. Filterisasi kita dapat pilih periode pendataan, kemudian metode pendataan. Apakah data tersebut diinput melalui aplikasi Android atau CAPI, atau juga aplikasi yang diinput berdasarkan paper base atau formulir. Jika kita pilih, terus kemudian kita tampilkan, maka data tersebut akan terlihat bahwa jumlah data yang terdata di dalam sebuah kelurahan itu akan terlihat data capaian RT yang ada dan yang terdata, kemudian jumlah KK yang ada, target KK, dan jumlah KK yang sudah didata. Sebagai catatan, isian yang ada di dalam menu monitoring target sangat tergantung dengan isian rekap RT pada aplikasi input PK yang menggunakan Android. Kemudian, yang terdata dan yang bernilai 1 adalah menandakan bahwa salah satu RT di dalam kelurahan Air Buaya telah mensubmit rekap RT di dalam aplikasi input PK yang berbasis Android. Sedangkan yang bernilai 0 adalah berarti data tersebut belum ada atau belum dikirim melalui Android sama sekali. Ya, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Kayaknya di yang monitoring target ini mungkin ada hal yang ingin perlu dirasa dikonfirmasi dengan kami. Mohon, monggo ada pertanyaan, silakan. Tidak ada pertanyaan ya, sepertinya ya. Ada yang, ya silakan. Mas, mau nanya. Wih, budenya. Silakan Mbak Vivi. Ya. Baik, Mbak Vivi, silakan. Cuman mau memastikan aja. Cuman tadi dari penjelasan Mas Fajar, dari kalimat anomali itu sepertinya memberikan kesan negatif gitu. Tapi padahal sebenarnya kan tidak gitu. Nah, kalau seandainya dalam pelaksanaan nanti kita bertemu dengan formulir ataupun hasil pendataan yang banyak sekali mereka tidak punya NIK atau NIK, itu berapa sih persentase yang di excuse atau diizinkan terhadap NIK yang tidak tercantum dengan benar seperti yang 99 16 kali itu Mas? Apakah ada range? Oh, misalnya ini kayaknya satu kabupaten kok hampir 70% atau 80% nggak tahu NIK misalnya gitu. Nah, apakah ada persentasenya minimal NIK itu harus tercantum atau bagaimana? Itu aja sih Mas, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Vivi. Mungkin kalau range-nya tuh saya nggak tahu ya, saya kayaknya pernah dengar juga itu, kayaknya ada yang merange-kan itu ya. Nah, kebetulan saya juga baru pindah nih ya Bu ya ke Ditlaptik ya. Mungkin nanti itu saya konfirmasi ya Bu ya. Siap Mas. Tapi kan begini ya Bu ya, jika angkanya itu besar gitu ya, semisal 80% gitu ya, 80%, tapi dengan yang sebenarnya itu kondisi geografisnya bagus, perekonomiannya juga jalan gitu ya Bu ya. Mungkin itu manajer kenapa maksudnya mungkin manajer itu harus melihat data anomali ini apakah sudah betul memang kondisinya seperti itu ya. Mungkin kalau memang faktanya seperti itu gitu ya.
Berarti memang itu kan berarti kan akan jadi bahan masukan kita untuk mungkin ke dinas lain atau kementerian yang terkait gitu ya Bu ya. Karena kita menggambarkan kondisi fakta yang ada di lapangan. Tapi yang saya harapkan itu, yang kami harapkan itu jangan sampai gitu ya, jangan sampai sebenarnya ada nick-nya gitu ya. Tapi, menjadi ribet nih isi nick nih, ya kan? Angkanya banyak, 16 digit, beda semua, ya kan? Iya benar Mas. Sampai hal itu terjadi gitu ya, kayak gitu sih. Jadi itu jadi bahan ininya juga sih. Yang kita khawatirkan sih jangan sampai hal itu terjadi gitu ya. Kan sayang banget. Gitu. Artinya tidak ada range yang bisa artinya tidak ada angka presentasi range yang ditolerir kalau seandainya kita menggunakan 99 sebanyak 16 kali kalau memang kenyataan di lapangannya seperti itu apa adanya ya Mas ya. Iya, jadi di situ kan ada anomali terkonfirmasi ya Bu ya. Jadi kita nge-feedback-kan itu anomali terkonfirmasi. Jadi memang anomali itu memang dikonfirmasi oleh di lapangan memang kondisinya seperti itu adanya gitu sih Bu. Oke. Baik, makasih ya Mas Fajar. Sama. Ada lagi? Mas Fajar, di chat ada pertanyaan dari Pak Sofian Kalsel, masih terkait nik. Untuk pertanyaan-pertanyaan BKB, ini seringkali. Mana ya? Pak Sofian Kalsel. Mas Fajar, untuk nik apakah menjadi primary key di aplikasi? Oke, ini pertanyaan yang primary key kayak orang IT gitu ya, orang IT banget nih berarti nih Pak Sofian nih. Nah, sebenarnya ya Pak ya, primary key di kita sendiri itu tidak Pak. Tapi mungkin nick ini menjadi primary key-nya terhadap instansi lain gitu Pak. Jadi ketika kita melakukan integrasi atau melakukan kerjasama pertukaran data gitu kan ya, pasti yang menjadi primary key-nya itu nick gitu. Itu sih Pak Sofian. Tapi kalau di aplikasi sendiri itu kita itu lebih ke nomor identitas keluarganya ya, ID keluarganya kita gitu ya. Kalau dulu sering kita dengar itu namanya KKI gitu kan. Nah itu yang primary-nya di kita. Tapi ketika kita berintegrasi dengan kementerian atau dinas lain gitu, pasti ungkitannya atau primary key-nya itu pasti adalah NIK. Makanya kita juga agak konsen dengan NIK ini agar diisi dengan sebaik-baiknya gitu ya. Oke. Barangkali ada cukup barangkali ya Pak Sofian mungkin itu mungkin penjelasan dari kami. Apakah ada lagi Bapak Ibu? Kita lanjut. Punten Bu Weni, apakah kita ada break atau tidak ya Bu Weni? Mungkin boleh diinfo mungkin. Kalau di jadwal ada break istirahat Mas Fajar, tapi mungkin kita sepakati saja dengan Bapak Ibu peserta ya, karena mengingat ini banyak yang dari wilayah timur juga nih Mas Fajar. Ya, baik. Baiknya gimana ya Bapak Ibu peserta, bagaimana, apakah kita akan melanjutkan saja materi sesi ini menyelesaikan langsung ataukah akan break istirahat dulu? Harapan kami adalah jangan sampai nanti kita itu sudah menggabungkan semuanya tetapi kita kurang promosi. Mbak Weni mungkin sedikit bisa dilanjut saja. Mungkin kalau yang mau sholat atau apa dipersilahkan nanti lagi bergabung ke sini, lebih bagus seperti itu karena kasihan yang di wilayah timur nanti kemalaman dia kayak kemarin selesainya Mbak. Terima kasih.
Ya baik, terima kasih Bu Ayu masukannya. Mungkin Bapak Ibu yang lain sepakat ya, Mas Fajar sepertinya kita lanjut saja. Tapi bagi Bapak Ibu yang nanti mau sholat terlebih dahulu kami persilahkan begitu. Baik, kalau begitu kita sambil ini kita lanjutkan ya, Bu Eni ya. Iya Mas Fajar. Tekan semua ya. Baik, kita lanjut. Monitoring target. Nah, sekarang kita akan bicara tentang monitoring rekapitulasi. Jadi, hal pertama, manfaat yang pertama terkait dengan monitoring rekapitulasi adalah untuk generate formulir rekapitulasi. Nah, itu adalah fungsi utamanya. Gitu. Monitoring rekapitulasi juga untuk memantau apakah rekap RT yang ada di aplikasi input itu sudah disubmit atau belum disubmit oleh pendata. Jadi jika belum disubmit, maka data yang ada di dalam rekapitulasi akan kosong. Nah, fitur cetak digunakan untuk generate rekapitulasi sesuai dengan yang ada di dalam formulir. Sorry, saya typo ya di slide ini, mohon maaf. Jadi di monitoring rekapitulasi ini, user ini dapat mengenerate datanya itu menjadi nanti dalam formulir yang formatnya itu PDF, gitu ya kurang lebih. Sedangkan tombol Excel, ada tombol dengan tulisan namanya itu Excel itu digunakan untuk generate rekapitulasinya itu ke dalam bentuk tabel. Jadi hanya bentuk tabel yang biasanya untuk diolah gitu ya, untuk analisis sederhana. Nah, itu bisa juga di fitur yang ada di monitoring rekapitulasi ini. Nah, fitur approval bisa dilakukan dengan cara tekan tombol centang di RT yang akan dituju. Jadi approval ini gunanya itu adalah untuk men-stop pelaksanaan pendataan di lapangan ketika sudah bisa jadi sudah terpenuhi targetnya atau sampai batas waktu tertentu harus dilakukan stop pendataan di wilayah RT tersebut. Nah, itu bisa gunakan fitur approval ketika itu dicentang. Ketika itu ditekan, maka aktivitas input itu akan stop gitu. Jadi input itu tidak bisa diakses. Kita lanjut ya. Nah, bentuknya itu seperti apa sih monitoring rekapitulasi itu? Nah, di sini itu ada cetak ya, Bapak Ibu ya. Cetak ini adalah untuk generate formulir rekapitulasi dalam format PDF. Jadi semisal dia ingin mengenerate rekap RW atau RT, formulir rekap gitu ya, cetak, nanti dia jadi. Lalu cetak rekapitulasi bentuk tabel dalam format Excel. Semisal dia hanya ingin bentuk dalam bentuk tabel aja nih, saya perlu dalam bentuk tabel gitu untuk olahan sederhana, untuk analisis sederhana itu bisa dengan klik yang Excel ini. Lalu pertanyaannya tombol approval itu ada di mana? Tombol approval itu ada di paling kanan tabel ya. Itu ada approve. Nah, ketika ini diklik, maka di satu RT tersebut nanti akan jadi si pendata yang ada di wilayah RT tersebut tidak bisa melanjutkan aktivitas pendataan. Dikarenakan dinyatakan kalau dengan approve itu pendataan itu sudah selesai atau sudah memenuhi targetnya. Kemudian ini contoh bentuk-bentuk generate-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat di sini itu adalah hasil generate formulir rekapitulasi tingkat RW ini ya contohnya.
di RW 3, Kelurahan Air Buaya, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Nah, datanya karena rekapitulasi tingkat RW, maka datanya itu by RT. Nah, datanya ini akan muncul. Nah, lalu yang kedua itu adalah generate rekapitulasi dalam bentuk tabel, yaitu dalam format Excel. Nah, kalau dalam format Excel, maka akan muncul data-data itu dalam format Excel, kurang lebih seperti itu. Rekapitulasi. Pada menu ini, kita dapat melihat data rekapitulasi berdasarkan jenis rekapitulasi dan wilayah. Semisal kita ingin melihat rekap per maka pilih periode pendataan dulu, kemudian pilih jenis rekapnya, kemudian pilih kelurahan, pilih RW, kemudian kita tampilkan. Di sini kita dapat juga melakukan pencetakan hasil rekap dengan cara pilih cetak. Maka hasil print out rekap tingkat RW dapat dilihat dan dapat di-print. Jika kita ingin juga mencetak rekap berdasarkan RT, maka kita tambahkan pilihan RT di sebelah kanan, kemudian kita tampilkan, kemudian jangan lupa di checklist, lalu pilih tombol cetak. Hasil data rekapitulasi per RT dapat dilihat dan dapat di-print. Oke, barangkali Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait dengan monitoring rekapitulasi tadi? Ya, Bapak Ibu silakan terkait monitoring rekapitulasi yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fajar. Ada yang mau ditanyakan langsung barangkali? Tidak memilah satu dengan Tidak ada ya Mbak, Mbak ini ya, kayaknya belum ya. Ada Mas Fajar di kolom chat Ya. juga saya lihat belum ada. Belum ada ya. Mungkin dilanjut saja dulu ya. Baik, kalau gitu kita lanjut. Selanjutnya itu adalah monitoring metode pendataan. Monitoring metode pendata ini bermanfaat untuk memantau kelurahan atau desa mana saja yang menggunakan smartphone atau formulir. Seperti itu. Penentuan desa atau kelurahan menggunakan smartphone atau formulir ada di menu pengaturan, lalu pilih user. Ketika menambah atau edit metode penentuan pendataan pada user SPV. Jadi, menentukan metode pendataan dalam satu wilayah itu ada di pengaturan user ketika kita membuat atau mengedit user SPV. Jadi SPV itu hampir dapat dikatakan itu representatif dia menggunakan metode pendataan apa? Apakah smartphone ataupun menggunakan paper. Kenapa seperti itu? Karena user SPV itu posisinya tuh ada di desa dan penentuan metode pendataan menggunakan smartphone atau formulir itu by desa. Kurang lebih seperti itu. Masuk ke menu monitoring, kemudian pilih metode pendataan. Nah,
Di layar terdapat metode pendataan kelurahan pada Kecamatan Air Buaya. Di sini bisa kita lihat ada 10 kelurahan. 2 menggunakan smartphone, yaitu Kelurahan Air Buaya, dan 1 lagi Kelurahan Awilinan. Nah, yang lainnya yang 8 masih menggunakan manual. Masuk ke menu monitoring, kemudian masuk ke Bapak Ibu, di monitoring metode pendataan ini ya, jadi dengan SPV-nya itu kita assign dia menggunakan metode pendataan apa, maka dengan secara otomatis ketika kita memantau metode pendataan di setiap kelurahan itu, kita bisa tahu Air Buaya itu menggunakan smartphone ya, atau kita mau tahu siapa aja yang menggunakan manual. Oh, ternyata di dalam kelurahan Waipura ternyata full manual ya. Dan berarti nih menandakan di dalam satu kecamatan tersebut mayoritas berarti menggunakan paper, bukan smartphone. Kurang lebih seperti itu untuk memantau secara cepat aja sih. Jadi kelurahan mana saja sih yang pakai smartphone, Bapak Ibu mungkin bisa mengakses metode pendataan baik kelurahan. Ini lebih ke monitoring yang bersifat informasi saja gitu sih. Barangkali dengan ada kaitannya yang masih bingung dengan gimana cara menandakan wilayah tersebut menggunakan smartphone atau manual paper, boleh ada yang ingin menanyakan barangkali? Apa sudah terinformasikan dengan baik tentang itu? Silahkan Bapak Ibu. Barangkali lanjut ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, yang tidak kalah menarik adalah monitoring pasangan usia subur atau sering disingkat PUS, monitoring PUS. Nah, monitoring PUS ini digunakan untuk memonitor data PUS by name, by address, berdasarkan pelaksanaan pendataan di lapangan. Gitu ya. Jadi data yang ditampilkan itu, data PUS-nya itu dapat difilter dengan beberapa kriteria seperti kelompok umur, atau status hamil, dengan status KB-nya, hingga jenis KB yang digunakan. Nah, dan juga fitur yang ada di dalam monitoring pasangan usia subur juga dapat yang ditampilkan itu dapat dicetak menjadi PDF ataupun Excel. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, bentuknya seperti apa Bapak Ibu bisa lihat ya. Monitoring PUS di halaman slide ini. Nah, kita lihat, selain kita itu menentukan wilayahnya itu, semisal Bapak Ibu ingin tahu data by name, by address dari PUS yang kelompok umurnya itu ceritanya 15 sampai 49, atau PUS yang usianya itu di range 10 antara 10 sampai 15-nya saja gitu ya. Nah, itu bisa di sini. Lalu Ibu juga mungkin Bapak Ibu ingin mencari PUS dengan status hamil atau tidak, status hamilnya itu tidak, juga bisa. Lalu Bapak Ibu bisa mencek status KB-nya itu apakah dia tidak pernah, atau sedang gitu.
Dan kita juga bisa memfilter dengan jenis KB-nya itu apa, jenis KB yang digunakan itu apa. Itu manfaat dari filter yang digunakan. Ya harapannya data ini ya bisa dikonsumsi dengan cepat untuk tenaga di lapangan aja sih ya. Mungkin kaitannya untuk yang lebih advance-nya lagi belum, karena itu kaitannya dengan hal yang berbeda dari pelaksanaan operasional pendataan di lapangan saat ini. Lalu ada tombol cetak dalam format PDF dan Excel. Jadi ini bisa dicetak, sebenarnya bisa dicetak dalam bentuk Excel, CSV, PDF, ataupun juga print langsung di situ ada. Melihat kebutuhan dari monitoring pasangan usia subur ini. Mungkin bisa kita lihat simulasinya. Monitoring pasangan usia subur. Nah, monitoring pasangan usia subur, kita klik. Nah, kalau kita klik di sini, kita bisa melihat kolom-kolomnya ya, ada kolom wilayah, ada juga kolom-kolom untuk filter. Nah, silakan dipilih kelompok umur, status hamil, status KB maupun jenis KB yang digunakan. Contoh ya, contoh itu untuk kelompok umur, bisa dipilih, range-nya saya pilih semua, jadi semua dari mulai 10 sampai 49 kami angkut semua. Lalu status KB-nya itu semua kita coba tampilkan. Maka akan muncul data push tersebut. Nah, kita lihat di sini datanya itu masih sedikit ya, masih 1. Dan status hamilnya itu tidak dalam keadaan hamil, dan status KB-nya itu tidak pernah. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Ya, izin Mas Fajar. Monggo silakan Mas Alif ya. Ya, untuk yang semua yang ada di monitoring itu semuanya apakah semua by system dari hasil penginputan PWA atau aplikasi input tersebut, atau ada yang inputan lain selain yang PWA itu, kayak tadi misalnya yang RT Mas ya, kan harus di submit juga oleh kadernya biar masuk dalam yang monitoring rekapitulasi tersebut. Dan apakah itu dilakukan setelah semua didata atau gimana, Mas? Oke, baik. Saya coba jelaskan satu persatu ya. Untuk detail, jadi gini. Jadi untuk hal-hal yang sangat mendetail seperti data by name by address ini, itu seiring berjalan ketika maksudnya gini ya, ketika smartphone-nya itu terutama dalam keadaan online gitu ya, Pak Alif ya. Jadi ketika kita submit gitu, datanya itu akan langsung masuk ke dalam sistem gitu. Nah, beda case-nya itu dengan beda case-nya itu dengan rekap RT. Untuk rekap RT itu memang harus di trigger ya, emang harus kita melaporkan rekap RT tersebut gitu. Kenapa? Karena di dalam rekap RT itu kita butuh informasi keluarga yang tidak dapat dikunjungi atau lagi sedang sakit. Nah, jadi makanya berkesan ada kayak ada 2 proses gitu ya. Tapi sebenarnya seiring berjalan juga nggak apa-apa juga gitu ya. Semisal Mas Alif mungkin ceritanya mendata dari pagi sampai sore gitu ya, Mas Alif ya.
mendata dari pagi sampai sore. Data individu itu pasti langsung masuk ke sini gitu ya. Pasti sudah masuk ke sini. Ceritanya case-nya online gitu ya. Masuk ke sistem. Nah, ketika sudah sore selesai, mungkin Mas Alif itu merasa safe kalau saya setiap sore itu mengirimkan rekap RT. Itu bisa juga Mas Alif. Jadi tiap sore diisi rekap RT-nya gitu ya. Berarti tidak harus menunggu Harus. selesai semuanya. Harus menunggu karena ketika itu sudah dikirimkan, selanjutnya itu tinggal mengupdate aja sih Mas Alif kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, cuma kurangnya di situ kan kalau monitoring rekap RT itu kita harus menentukan berapa jumlah yang adanya itu ya gitu. Jadi jumlah yang adanya itu harus terdefinisikan di dalam rekap RT itu. Jadi semisal ketika mengisi rekap RT, Mas Alif atau rekan-rekan semuanya itu harus udah tahu berapa jumlah keluarga yang ada di dalam satu wilayah tersebut gitu loh. Maksudnya kayak gitu sih. Mungkin langkah baiknya memang pelaksanaan pendataan ini memang kita itu menggunakan mapping ya, mapping apa sih? Peta listing ya, melisting keluarga-keluarga mana saja nanti yang akan didata gitu, sehingga dia udah tahu berapa keluarga yang nanti yang calon yang akan didata gitu. Jadi bisa dilakukan beriringan juga bisa gitu, Mas Alif. Jadi nggak ada masalah. Tidak harus menunggu selesainya pendataan tersebut baru isi rekap RT, enggak. Mas Alif. Baik Mas Fajar. Kalau untuk yang itu yang tambahan stunting di monitoring nanti ada nggak tambahan Mas Fajar? Nah ini nanti berhubung memang monitoring stunting ini datangnya memang agak belakangan, tapi ya kita akan upayakan selain itu nanti ada di aplikasi input, kita upayakan juga nanti ada di monitoringnya juga. Tapi mungkin untuk pengklasifikasiannya itu keluarga tersebut rentan stunting, mungkin itu juga harus ada hal yang disepakati gitu. Iya betul Mas, soalnya di Latbang kami kan rencana mungkin minggu tanggal 7 peserta untuk yang pelatihan di tingkat provinsi kan sudah memulai. Jadi kami juga ingin memastikan sebenarnya itu terkait yang aplikasinya apakah sudah bisa kita gunakan pada saat praktek atau uji coba nanti pada saat pelatihan di tingkat provinsi atau gimana Mas? Ya kita usahakan, saya juga bingung sih ya untuk batas waktunya. Ini kita upayakan secepat mungkin Mas untuk implementasi formulir itu ya, implementasi yang ada di formulir stunting itu ke dalam aplikasi ya, karena kan teman-teman provinsi juga kan perlu sosialisasi juga ke bawah ya, itu ya Mas Alif ya kaitannya ya. Iya kaitan itu sih Mas. Nah kita coba upayakan itu secepat mungkin sih ininya. Oke baik Mas, makasih Mas Fajar.